Nah, itu titik awalnya ya, kita 41, kemudian 2, 3, 4. Nah, ini adalah titik kedua, 4 langkah ini ya. Selanjutnya karena ditambah negatif 7 berarti halo sahabat matematika, selamat datang di channel saya. Salam matematika, salam dana. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi matematika. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi dari sebelumnya tentang bilangan bulat, yaitu kita lebih ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk matematika SMP kelas 7. Selamat menyaksikan. Bagi yang belum subscribe, saya dimohon untuk klik tombol subscribe dan like video, dan komenlah kritik dan saran kami perlukan. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi operasi, saya ada sebuah kuis. Silahkan boleh dicoba. Namanya ini saya beri kuisnya persegi ajaib. Isilah setiap kotak dengan bilangan 1 sampai 9. Jadi bilangan ini isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, bilangan 1 sampai 9 ini jadi 9 kotak, tapi jumlah ini 15, jumlah kolomnya, jumlah barisnya 15, jumlah kolomnya itu 15, dan jumlah sampingnya juga 15. Kemudian yang kedua, isilah setiap kotak dengan bilangan 1 sampai 25 ya. Ini sama ya, jadi jumlah baris, jumlah kolomnya itu sama, 65 jumlahnya, sampingnya juga. Nah, ini juga ada teka-teki silang. Isilah kotak-kotak kuning di samping ini dengan bilangan berbeda dari 7 sampai 17, sehingga 4 bilangan sekelilingnya 4 bilangan sekeliling kotak biru berjumlah 36. Jadi jumlah dari sekeliling ini ya, kotak biru ini adalah 36. Nah, untuk memudahkan tugas kamu, bilangan 9 telah ditempatkan dengan benar di sini. Ya, silahkan dicoba. Penjumlahan, kita masuk operasi yang pertama dengan cara baris berbaris. Hasil dari 4 ditambah min 7 sama dengan titik-titik. Dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Kita gambar dulu garis bilangan secukupnya. Kemudian kita posisi orangnya berdiri di tepat di angka 0. Kemudian karena ini 4 ya, pertama 4 berarti kalau positif tadi kan ke kanan ya, ke kanan sana ya. Kalau negatif nanti ke kiri, berarti 4 ke kanan. Kita lihat saat, nah ini titik awalnya ya, kita 41, kemudian 2, 3, 4. Nah, ini adalah titik kedua, 4 langkah ini ya. Selanjutnya karena ditambah negatif 7 berarti min 7. Min itu berarti ke kiri ya, berarti kita mundur ke kiri sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik akhir 7 langkah. Hasilnya, berarti hasilnya adalah
min 3. Dengan menggunakan kotak hitung, hitunglah 4 ditambah min 7 atau 4 dikurangi 7. Ini kotak keadaan awal, kemudian kita akan memasukkan bola ini sebanyak 4 ke kotak ya. Sebanyak 4. Kita masukkan bolanya, kita ambil sebanyak 4 karena di sini yang pertama adalah 4 ya. 1 2 3 4. Kemudian akan kita kurangi sebanyak 7 ya. Kita ambil 1, kemudian kita ambil 1 lagi berarti 2, tinggal 2. Kita ambil 3 berarti sisa 1 ya di kotak ini. Kita ambil 4 berarti habis ya. Yang ditambah tadi, yang kita nambah tadi habis dari sini tadi ya. Kemudian dikeluarkan lagi 1 berarti hutang 1, hutang 2, sekarang hutang 3 ya. Jadi hutang 3 ketika diambil bolanya itu 7 ya. 4 yang dimasukkan tetapi dikeluarkan 7. Tekorlah aku 3 biji. Isiku bukannya bertambah tetapi berkurang 3 nih ya. Negatif itu berarti berkurang ya. Jadi hasil dari 7 dikurang jadi hasil dari 4 dikurang 7 adalah min 3. Dengan menggunakan garis bilangan 4 ditambah min 7 dapat ditunjukkan sebagai berikut. Di awalnya 0 ya, 4 ke kanan tadi ya, seperti saya bilang tadi, kemudian 7 ke kiri ya. Cara yang tadi juga bisa ya, sama dengan orang tadi ya. Ini hasilnya 3 min 3. Perhatikan bahwa titik berangkat selalu dimulai dari 0. Dengan cara seperti di atas, tentukan hasil dari min 7 ditambah 4. Kita coba. Min 7 0 berarti ke kiri dulu sebanyak 7 karena min 7. Kemudian baru nanti ditambah 4 berarti ke kanan sebanyak 4 langkah di sini. Berarti hasilnya min 3 ya. Menjumlahkan dengan menggunakan mistar hitung. Hitunglah 4 ditambah min 6. Jawab. Kita buat mistarnya dulu, kita posisikan seperti ini ya, posisinya 0 dengan 0. Kemudian karena ini 4 ya, 4 pertama berarti kita geser ke kanan sebanyak 4 ya, ini ya, sebanyak 4 ya, sampai 4 ya sini ya. Nah 4 berada di titik 0 ini ya. Kemudian kita geser lagi ke kiri sebanyak 6. Nah, sebanyak 6 ya. Nah, kita lihat nolnya 6 ke kiri ya. Kita lihat nolnya di sini. Berarti yang diambil adalah min 2 ini. Ini adalah hasilnya ya. Jadi 4 ditambah min 6 itu sama dengan min 2. Latihan soal yang pertama. Dengan menggunakan garis bilangan, tentukanlah hasil dari ini. Silahkan dicoba dulu biar untuk sebagai latihan kalian ya. Jika sudah mencoba, dilanjutkan videonya ini. 2 ditambah 3. Kita bahas yang pertama dulu ya. Kita buat garis bilangannya. Kita masukkan angka-angkanya. Kita seperlunya aja secukupnya. Kemudian karena ini 2 berarti ke kanan sebanyak 2. Kemudian tambah 3, berarti ke kanan lagi sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti hasilnya ya 5. Yang kedua.
Ya, yang kedua itu 3 ditambah 2. Sama saja ya. 3 ke depan, kemudian 2 lagi ke depan, hasilnya 5. Sama ya. Kita contoh yang ini aja, yang B ya. Kita yang B1. B Romawi 1 min 5 berarti ke kiri sebanyak 5. Min 5 ya. Kemudian tambah 6 berarti ke kanan sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6 berarti di sini ya. Maka hasilnya hasilnya 1. Oke, kita lanjutkan saja ya. Yang lain silahkan dicoba. Kita lanjut. Dari bilangan-bilangan berikut ini, pilihlah pasangan bilangan yang jumlahnya 0. Yang bilangannya ada 5, 2009, negatif 105, negatif 71, negatif 5, negatif 2009, negatif 24, 38, min 105, 8, 24, min 83, 71, min 18, dan 38. Jadi pilihlah dua bilangan ini yang ketika dijumlahkan itu hasilnya 0. Kita jawab ya. Yang pertama 5 dan 5 dan min 5. Karena 5 ditambah min 5 sama dengan 0. Yang kedua 2009 dan ya min 2009. Kenapa? Karena ketika dijumlahkan hasilnya 0. Selanjutnya min 105. Ada min 105? Tidak ya. Adanya min 105. Kalau min sama min kan nggak bisa ya, nggak bisa habis ini ya. Berarti min 71 dan 71 ini ya. Perhatikan. Karena min 71 ditambah 71 sama dengan 0. Kemudian yang keempat, min 24 sama 24. Hasilnya ya 0 ya. Dua bilangan yang jumlahnya 0 disebut dua bilangan yang berlawanan. Jadi 5 itu lawannya itu min 5. Kenapa? Karena 5 itu sama dengan bilangan positif plus 5. Lawannya atau inversenya itu adalah min 5. Kalau plus 2009 itu kan sama dengan 2009. Inversenya lawannya berarti min 2009. Min 71 lawannya ya 71. Lawannya positif, negatif. Lawannya negatif juga positif. Min 24 inversenya 24. Jadi jumlah dua bilangan berlawanan selalu 0 untuk setiap bilangan A. Disimbolkan A ditambah min A sama dengan min A ditambah A juga itu sama dengan hasilnya 0. Selesaikanlah A yang pertama 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita selesaikan dulu, kita coba. 2 ditambah 3 tambah 4. Berarti 2 tambah 3 itu 5. Kemudian ditambah dengan 4. 5 ini didapat dari 2 ditambah 3. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Yang B 2 ditambah 3 ditambah 4. Dalam kurungnya 3 ditambah 4. Berarti diselesaikan dulu 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. 3 tambah 4 itu 7 ya. Jadi hasilnya 9. Sama ya. Berarti 2 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4. Kesimpulan dari nomor 5 sudah didapat sebelumnya bahwa ini ya, bersama ini tadi ya, itu secara umum dapat digambarkan kita misalkan A dalam kurung A ditambah B ditambah C
sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sekarang kita masuk soal tugas yang kedua. Soal pertama, dengan menggunakan garis bilangan tentukanlah hasil dari 5 ditambah min 4. Soal yang kedua, dengan menggunakan garis bilangan tentukanlah hasil dari min 3 ditambah negatif 7 dengan menggunakan garis bilangan. Soal yang ketiga, inverse dari min 27 adalah soal yang keempat, 7 ditambah dalam kurung 9 ditambah 3 ditambah 24 sama dengan Sekarang kita masuk ke operasi pengurangan. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa positif lawannya negatif atau negatif lawannya positif. Demikian juga tambah lawannya kurang atau kurang itu lawannya tambah. Contoh soal yang pertama, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Artinya positif 6 dikurangi positif 2 sama dengan positif 4. Jadi 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Maksudnya adalah plus 6 ditambah plus 2 sama dengan plus 4. Sekarang coba hitung berapa hasil dari 6 ditambah negatif 2. Kita jawab 6 ditambah negatif 2 itu sama dengan positif 6 ditambah negatif 2. Berarti hasilnya sama saja 6 dikurangi 2 ya. Ini kan sama aja kan tadi. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Plus 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Dari jawaban di atas ternyata positif 6 dikurangi positif 2 sama dengan positif 6 ditambah negatif 2, yaitu sama-sama hasilnya 4. Atau 6 dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Perhatikan hal berikut ini. Positif 6 dikurang positif 2 itu sama dengan positif 4 sama dengan 4. Plus positif 6 ditambah negatif 2 sama dengan positif 4 sama dengan 4. Kurang lawannya tambah ini ya. Kurang itu lawannya tambah. Jadi ini hasil dari atas ini sama bawah ini sama saja. Hanya tandanya yang berubah ini ya. Kita ini hanya dibolak-balik. Ketika di sini negatif, lawannya positif. Dan juga di sini ketika positif, lawannya negatif. Jadi seperti itu ya. Dengan terlebih dahulu merubahnya ke bentuk penjumlahan, hitunglah hasil dari 6 dikurang negatif 2. Kita tuliskan 6 dikurangi negatif 2. Kurang itu lawannya tambah, ingat ya. Kurang lawannya tambah. Kemudian negatif 2 lawannya positif 2. Berarti 6 ditambah 2. Karena negatif kali negatif itu positif nanti. Ya, itu nanti akan saya bahas selanjutnya. Tapi ini hanya kalian konsepnya di sini dulu ya. Jadi positif 6 dikurang negatif 2 itu sama saja dengan hasilnya 6 dikurangi negatif 2. Sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dari contoh nomor 1 dan 2 itu dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pengurangan dapat dirubah ke bentuk penambahan atau penjumlahan. Pengurangan dengan suatu bilangan sama artinya dengan penambahan dengan lawan bilangan itu, seperti A dikurang B itu sama saja dengan B ditambah min B, atau A dikurang min B itu sama dengan A ditambah B. Latihan soal kedua. Dengan merubah ke bentuk penjumlahan, hitunglah. Silahkan kalian coba kerjakan ya.
Kemudian sini saya akan bahas hanya 2 soal saja ya, kita bahas yang A aja dulu. Yang A itu min 6 dikurang 2 sama dengan negatif 6 ditambah negatif 2. Kita rubah menjadi penjumlahan kan. Kemudian karena ini min 6 berarti ke kiri sebanyak 6 langkah ya. Sebanyak 6 langkah ke kiri atau ke bawah. Bawah 6, kemudian ke bawah lagi sebanyak 2. Berarti hasilnya min 8. Atau kalau misalkan di sini kalian menggunakan konsep dalam kehidupan sehari-hari begini. Dek, min 6 itu kan punya hutang 6. Kemudian ditambah hutang 2 lagi. Pasti hutangnya nambah kan? Nambah 8. Seperti itu ya. Yang kedua, min 6 berarti min 6 ya, min 6 ke sebanyak ke bawah sebanyak 6 dikurang min 2. Dikurang min 2. Berarti karena tadi min balikannya positif, kurang balikannya tambah, min balikannya tambah, berarti hasilnya positif ya, positif ke atas, berarti ke atas banyak 2 itu 2, berarti hasilnya min 4. Kita lanjutkan. Selesaikanlah, kita jawab. Kita operasikan dulu yang dalam kokak kurung, berarti 8 dikurang 3 dikurangi 1. 8 dikurangi 3 dulu baru dikurangi 1. 8 dikurangi 3 itu 5. Kemudian baru dikurang 1. Hasilnya 4. Untuk yang ini kita selesaikan dulu berarti ya. Yang dalam kurung 40 dikurangi 10 baru dikurangi 35. 40 dikurangi 10 30. Kemudian min dikurang 35 dituliskan, berarti hasilnya min 5. Kemudian ini tugas 3 soal yang pertama. Hitunglah dari persoalan ini, silahkan kalian hitung dari A, B, C, D, E sampai J, silahkan. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Dengan merubah ke penjumlahan, hitunglah min 6 dikurang negatif 7. Soal yang ketiga, selesaikanlah dalam kurung 8 dikurang 9 dikurang 1. Soal yang keempat, selesaikanlah 3 dikurang dalam kurung 8 dikurang 9 dikurang 1. Baik, demikianlah materi dan soal yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Kemudian jika kalian ada hal yang kurang dimengerti, silahkan boleh tanyakan ataupun boleh menuliskan di kolom komentar. Ketika nanti saya buka, saya akan memberikan penjelasan. Sekian, terima kasih, salam damai dan salam matematika. Peace.